Berdiri. Acara penyelidikan. Om Swastiastu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Jadi ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Sri. Alasannya apa? Sakit. Baik, materi apa yang kita pelajari minggu lalu adik-adik? Apa itu? Ya, Budi. Baik, saya akan menjawab. Yang paling atas ada gesang bugis, dan kedua ada shower, dan ketiga ada linen. Yang paling bawah ada Batman, dan di samping ada Garbage Hamper dan chemical. Baik, itu aja Kak. Beri tepuk tangan dulu untuk Budi. Tapi sedikit koreksi, yang di sebelah kiri itu ada namanya Garbage Hamper, dan yang di sebelah kanan ada namanya linen hamper. Ya. Jadi pada kali ini kita akan mempelajari materi mengenai tata cara akses ke kamar tamu. Nah, sebelum kita mulai, kakak memiliki beberapa pertanyaan. Menurut kalian sebagai kompeten, jika pada saat melakukan akses ke kamar tamu kalian tidak mementingkan SOP-nya, apa akibatnya? Ada yang bisa jawab? Ya. Dimarahi oleh manajer karena tidak sesuai dengan SOP. Kamu akan komplain. Kamu akan komplain. Ada yang lain? Jadi jika tidak ada jawaban yang dari teman-teman kalian itu benar, jika kalian tidak mementingkan SOP bagaimana cara melakukan akses ke kamar tamu, itu akan bisa menyebabkan tamu itu merasa tidak aman. Setelah tamu merasa tidak aman, mereka akan melakukan komplain, dan nantinya atasan kalian akan memarahi kalian, dan ini akan mengakibatkan juga yang paling fatal itu citra hotel itu menjadi menurun, dan tamu itu tidak melakukan liburan kembali atau menginap kembali di hotel kalian. Dan ada pertanyaan lain, apakah kalian tahu arti dari DND, Do Not Disturb? Ya. Baik, saya akan menjawab apa itu arti DND, yaitu tamu tidak ingin diganggu. Betul, jawaban yang disampaikan oleh teman kalian itu betul. DND atau kepanjangannya Do Not Disturb, artinya itu tamu tidak ingin diganggu. Nah, jika kalian akan melakukan akses ke kamar tamu dan menemukan tanda DND di depan kamarnya, maka kalian jangan coba-coba untuk masuk ke kamar tersebut atau mengetuk pintu. Nah, untuk pertanyaan terakhir, jika kalian menginap di hotel ini sebagai tamu, nah, apa harapan kalian jika room attendant atau petugas housekeeping akan melakukan akses ke kamar tamu? Ada yang bisa jawab? Saya harapkan di petugas housekeeping yaitu tugasnya sopan, rapi. Nah, jadi benar seperti yang kalian katakan, teman kalian katakan. Jadi alangkah sebaiknya jika kalian akan terjun ke perhotelan dan kalian mencari departemen housekeeping. Nah, sebelum kalian masuk ke kamar, kalian harus berpenampilan yang rapi, lobbynya rapi, bersih, dan pada saat melakukan tugas kalian menjaga kesopanan, keramahan, dan profesional kalian. Baik, sebelum Bapak akan menjelaskan materi hari ini, kalian kumpul dulu HP kalian agar kalian fokus pada saat mendengarkan materi dan melakukan aktivitas pembelajaran. Silakan ketua kelas, tolong kumpulkan HP teman-teman. Baik, kita langsung saja membahas materi. Nah, materi kali ini kita akan membahas mengenai tata cara melakukan akses ke kamar tamu untuk pelayanan. Adapun topik yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama ada pengertiannya, lalu yang kedua tujuan akses ke kamar, yang ketiga prosedur dalam melakukan akses ke kamar tamu,
Yang keempat, etika dalam melakukan akses kamar tamu. Yang kelima, kesalahan yang harus kalian hindari pada saat melakukan akses kamar tamu. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu contoh percakapannya, di mana ini terdapat dua situasi. Yang pertama, jika tamu tidak ada di dalam kamar, dan yang kedua, jika tamu itu ada di dalam kamar. Yang pertama mengenai pengertian. Nah, adapun pengertian dari cara melakukan akses kamar tamu adalah suatu standar prosedur yang dilakukan oleh petugas room attendant atau petugas housekeeping dengan tujuan untuk memasuki kamar tamu untuk melakukan pelayanan seperti melakukan make up room service, penggantian linen, dan laundry service, ataupun memenuhi kebutuhan khusus atau permintaan khusus dari tamu. Nah, di mana ini petugas room attendant itu memegang 3 prinsip utama, yaitu yang pertama hospitality atau keramahan. Seorang room attendant harus selalu sopan, ramah, greeting, dan eye contact terhadap tamu pada saat melakukan akses ke kamarnya. Lalu yang kedua, privasi. Nah, sebagai room attendant, kalian harus menjaga privasi tamu tersebut dengan cara menutup pintu terlebih dahulu sebelum melakukan akses ke kamar tersebut. Lalu yang ketiga yaitu keselamatan, safety and security. Nah, kalian harus memastikan kamar tersebut sudah aman sebelum dan sesudah kalian memberikan pelayanan. Adapun tujuan seorang housekeeping atau room attendant melakukan akses ke kamar tamu, yaitu yang pertama, memberikan pelayanan seperti make up room service atau penataan kamar tamu. Lalu yang kedua, melakukan penggantian guest amenities, guest supplies, linen, ataupun hal lainnya. Lalu yang kedua, memperbaiki kerusakan ringan ataupun melaporkan kerusakan jika ada di dalam kamar tersebut. Dan yang terakhir yaitu memenuhi permintaan khusus atau kebutuhan khusus dari tamu. Contohnya, tamu bisa request extra bed ataupun penataan setup tambahan ataupun hal lainnya. Pada saat kalian akan melakukan akses ke kamar tamu ini, ada 4 prosedur yang harus kalian cermati atau ikuti. Yaitu yang pertama, persiapan. Nah, sebelum kalian melakukan akses ke kamar tamu, kalian harus mempersiapkan alat-alat yang kalian butuhkan. Misalnya, jika kalian ingin melakukan make up room service atau pelayanan kebersihan kamar, maka persiapan yang kalian butuhkan yaitu troli, alat-alat kebersihan, chemical, ataupun hal lainnya. Nah, selain itu, alat-alat tersebut kalian juga harus memastikan master key atau kunci kamar tersebut agar kalian tidak bolak-balik jika melakukan akses ke kamar tamu. Nah, lalu yang terakhir yaitu memeriksa jadwal membersihkan kamar. Nah, jika kalian akan melakukan pelayanan make up room atau pembersihan kamar tamu, biasanya itu ada job sheet atau room report yang harus kalian kerjakan sesuai dengan jam pembersihan kamar masing-masing. Lalu prosedur yang kedua yaitu saat akan masuk ke kamar tamu. Nah, jika kalian sudah berada di depan kamar tamu, langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menutup pintu terlebih dahulu sebanyak 3 kali dengan posisi badan. Jadi tangan kanan seperti ini, lalu tangan kiri kalian bawa ke belakang. Nah, kalian tutup pintunya 3 kali, knock knock knock, lalu ucapkan greeting dan identitas kalian. Contohnya seperti ini, knock knock knock, good morning. Sebelum kalian mengucapkan greeting dan identitas, turunkan tangan kanan kalian terlebih dahulu, baru kalian ucapkan hal tersebut. Jadi tutup pintu terlebih dahulu 3 kali, knock knock knock, turunkan tangan kalian, baru ucapkan good morning, housekeeping please. Pada saat kalian telah mengucapkan, beri waktu kurang lebih 10 detik. Kenapa? Karena agar jika tamu tersebut berada di kamar, itu bisa memberikan mereka waktu untuk menjawab. Ya, jadi setelah mengucapkan greeting dan memberikan identitas, tunggu kurang lebih 10 detik, dan jika tidak ada jawaban, lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali. Mau nanya ya, kalau pas kan housekeeping please, kalau udah 3 kali terus nggak ada jawaban gimana? Pertanyaan yang bagus dari teman kalian. Nah,
jika setelah kita mengucapkan 3 kali itu tidak ada respon dari di dalam kamar atau tidak ada respon dari tamu, maka kalian bisa membuka kamar tersebut. Namun perhatikan juga tanda DND-nya. Jika memang tanda DND tersebut tidak ada di depan kamar, maka kalian bisa membuka kamar tersebut dengan master key atau kunci yang kalian punya. Dan saat kalian sudah membuka, kalian bisa mengucapkan good morning, greeting sekali lagi untuk memastikan bahwa tamu tersebut tidak berada di kamar tersebut. Prosedur yang ketiga yaitu saat jika tamu ada di dalam kamar. Nah, jika tamu itu tidak ada di dalam kamar, setelah kalian melakukan greeting dan menutup pintu itu, pasti tamu tersebut kan menghampiri kalian, membukakan pintu. Nah, kalian harus menanyakan apakah bisa dilakukan layanan pada saat itu juga. Contohnya, jika tamu sudah membuka pintu, nah tamu itu datang, kalian ucapkan dulu lagi greeting, good morning sir atau madam. Ya, sebutkan identitas kalian, I am Wahyu, as a room attendant. I would like to clean your room, may I come in? Nah, sebutkan tujuan kalian ke sana dan tanya apakah kalian boleh masuk ke kamar tersebut. Nah, jika tamu tersebut mempersilahkan, bisa kalian melakukan pelayanan kalian, contohnya makeup room, itu langsung bisa kalian lakukan. Nah, jika tamu itu tidak ingin kalian masuk terlebih dahulu, misalnya contohnya tamu itu bilang, I'm sorry, I want to take a break, little bit longer. Can you clean my room after 2 o'clock in the afternoon? Misalnya tamu tersebut bilang seperti itu, maka kalian juga harus mencatat request tamu tersebut. Misalnya dia ingin membersihkan kamar tersebut setelah jam 2 siang. Nah, kalian catat waktu tersebut di room report kalian, dan nanti setelah jam 2 siang kalian bisa kembali ke sana lagi untuk membersihkan kamarnya. Keempat yaitu jika tamu itu tidak ada di dalam kamar. Nah, jika tamu itu tidak ada di dalam kamar, seperti yang teman kalian tanyakan tadi, nah itu kalian harus perhatikan dulu tanda DND-nya atau do not disturb. Nah, jika memang tidak ada di depan kamar, kalian bisa membuka kamar tersebut dengan master key dan sekali lagi mengucapkan greeting, excuse me, good morning, I'm coming to your room. Setelah itu masuk dan tinggalkan pintu kamar tersebut sedikit terbuka agar menandakan bahwa kalian itu berada di kamar tersebut. Dan setelah kalian masuk, kalian bisa melakukan tugas atau pelayanan yang kalian berikan. Materi selanjutnya yaitu etika yang harus kalian terapkan pada saat melakukan akses ke kamar tamu. Nah, ada beberapa etika yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, selalu mengetuk pintu sebelum memasuki ruangan dan ucapkan greeting atau salam. Lalu yang kedua, jangan masuk jika terdapat tanda DND atau do not disturb. Lalu yang ketiga, jaga sopan santun, privasi dan sikap dan barang tamu. Lalu yang keempat, itu tidak berbicara keras atau membuat keributan. Dan yang kelima, tetap jaga profesionalisme, keramah tamahan, dan kalian harus bertanggung jawab. Nah, pada saat kalian melakukan akses kamar tamu, ada beberapa hal yang harus kalian hindari. Yang pertama, tidak mengetuk pintu terlebih dahulu atau tidak mengucapkan salam jika ingin melakukan akses kamar tamu. Lalu yang kedua, tidak memperhatikan atau mengabaikan tanda DND atau do not disturb. Itu kalian tidak boleh lakukan. Lalu yang ketiga, membawa orang lain yang tidak berkepentingan untuk ikut masuk ke kamar tamu tersebut. Nah, jika kalian masuk ke kamar tamu, jika memang in case tamu tersebut tidak ada, jangan sekali-sekali kalian membawa orang luar yang tidak berkepentingan untuk melakukan pelayanan ikut masuk ke kamar tersebut. Lalu yang keempat, ini meninggalkan kamar dalam keadaan tidak terkunci setelah melakukan pelayanan. Nah, jika kalian sudah memberikan pelayanan, contohnya makeup room service, nah jangan sekali-sekali kalian lupa mengunci pintu kamar tersebut.
Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu menyentuh barang atau menggunakan barang tamu seperti biasa. Nah, itu adalah hal yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, semisal kalian lakukan pelayanan di kamar tamu dan terdapat barang-barang yang masih ada, kalian tidak boleh mengambil, menggunakan ataupun menyentuh barang tamu tersebut. Percakapan saat kalian lakukan akses kamar tamu. Nah, contoh percakapan yang ada di PowerPoint itu ada dua situasi. Yang pertama, jika tamu itu tidak berada di dalam kamar, dan yang kedua, jika tamu tersebut ada di dalam kamar. Nah, saya ingin adik-adik yang membaca contoh percakapannya. Apakah ada yang ingin membaca? Situasi tidak ada tamu di dalam kamar. Knock. Good morning, housekeeping please. Menunggu selama 10 detik. Tidak ada jawaban. Lalu mengetuk dan mengucapkan kembali sebanyak 3 kali. Knock, housekeeping, may I come in? Masih tidak ada jawaban. Memastikan tanda di pintu. Bicara pelan untuk diri sendiri. There is no response and do not disrupt. Sit on the door. It will enter carefully. Using the master key. Membuka pintu dengan master key, lalu membiarkan pintu terbuka sedikit sebagai tanda sedang berjalan di dalam kamar. Berbicara dengan cara cukup keras dan dalam kamar untuk memastikan kamu benar-benar tidak ada. Housekeeping, excuse me, I am coming into room. Masuk ke dalam kamar, letakkan kiri-kiri dan troli di depan. Kemudian mulai bekerja, merapikan tempat tidur, mengapli linen, membersihkan kamar mandi, menyapu, mengepel, dan mengisi ulang kamar tipis. Terima kasih adiknya telah membantu kita semua. Jadi tepuk tangan terlebih dahulu. Lalu situasi yang kedua, yaitu jika tamu tersebut berada di dalam kamar. Nah, situasi ini akan berbeda jika seperti tadi tamu tersebut tidak ada. Siapa yang dari kalian yang ingin membantu Bapak dalam melakukan contoh percakapan? Yang cewek jadi room attendant, dan yang cowok Budi jadi guest. Situasi terdapat tamu di dalam kamar. Room attendant tutup pintu kamar 3 kali dengan sopan sambil berbicara pelan namun jelas. Room attendant, knock. Good morning, housekeeping please. Tamu membuka pintu kamar sedikit. Yes, what is it? Good morning, sir. I'm from the housekeeping department. I would like to clean your room. May I come in now? Oh, I'm still inside and I need some rest. I do not want my room to be clean right now. Of course, sir. I completely understand. May I know what time will be conference for you to have the room service? Maybe after 2 o'clock in the afternoon. Is that possible? Yes, certainly. I will come back after 2 o'clock to clean your room. In the meantime, do you need any extra amenities such towel, drinking water, or bathroom supplies? Actually, yes. Could you please give me 2 extra bottles of water and 1 master towel? Sure, sir. Please wait a moment. I will bring them right away. Room attendant mengambil amenities dari trolley, lalu menyerahkan kepada dengan sopan. Room attendant, her
2 bottles of water and 1 bed towel. Is there anything else I can provide for you? No, that's all for me. For now, thank you. You're welcome, sir. I will come back after 2 o'clock to clean the room and request have a pleasant day. Thank you. Have a nice day. Room attendant meninggalkan area kamar dengan sopan mencatat permintaan tamu dalam housekeeping report agar tidak terlupa. Terima kasih. Baik, terima kasih Aditya dan Budi. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Ini hujan materi yang kita bahas hari ini. Pelajaran selanjutnya kita akan lakukan dengan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Bapak akan membagikan LKPD ke kalian melalui WhatsApp group. Nanti kalian bisa ambil HP-nya di depan. Setelah mengambil HP, nanti kalian bisa kerjakan. Nah, untuk ketentuan LKPD-nya sudah ada di sana, di mana LKPD ini dibuat secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 sampai 3 orang. Kalian bisa buat LKPD-nya di buku tulis. Kalian bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang di LKPD. Nantinya setelah kalian menjawab pertanyaan tersebut, Bapak akan tunjuk kelompok masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari jawabannya. Mereka akan maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya. Bapak beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Kalian bisa kerjakan. Ya, terima kasih Pak. Ini apa artinya? Oh, I'm still inside and I need some rest. I don't want to be very enough. Itu ya. Ini artinya ini. Kan I'm still inside. Itu artinya tapi nggak pakai masih ingin berada di dalam. And I need some rest. Saya ingin beristirahat sebentar. I don't want my room to be clean. Ya, kita ingin kamar tersebut dibersihkan dan dirapikan. Jadi kan soalnya kan adik-adik tersebut sedang kamar buka pintu dan kata oh I'm still inside and I need some rest. Coba pakai apa responnya adik kalimat tersebut apa kira-kira responnya? Oh, coba. Nah, mungkin Coba. Bapak saya mau tanya. Kan ada di bawah. Kalau dari mana cara awalnya kami seperti saya belum ada biasanya kalau di UTS internasional bisa digunakan untuk masuk ke kamar tersebut. Itu bisa ditetapkan atau ditempelkan di depan kamar otomatis kamar tersebut terbuka dan nanti bisa masuk ke dalamnya. Nah, tapi ada juga beberapa hotel yang tidak menerapkan masker tersebut. Contohnya misalnya hotel bintang 3, bintang 2, bintang 1. Nah, itu kan skala hotel yang kecil, maka biasanya menggunakan kunci yang biasa. Apakah ini sudah jelas? Yang lain ada yang ingin bertanya? Ada yang sudah jelas soal-soalnya? Ada yang mana? Oh, itu baik. Sandi kan kamar tapi tamu itu ada di dalam. Nah, pasti dia ingin beristirahat di kamar tersebut dan dia itu tidak ingin kamarnya itu dibersihkan. Nah, setelah dengan seluruh itu kira-kira seluruh selanjutnya
karena kalian sudah mengerjakan LKPD, sebelum teman-teman kalian melakukan presentasi, Bapak ingin mengajak kalian melakukan SBT terlebih dahulu. Semuanya bisa berdiri dulu, bentar. Ya, kita lakukan SBT agar kita merasa fresh, cepat melakukan proses belajar mengajar. Ini kan ada banyak adik-adik yang ngantuk. Jadi SBT-nya itu namanya Street 7. Jadi kalau ada yang sebut bilangan ganjil, misalnya kakak bilang bilangan ganjil, nanti kan lanjutnya dari sana bilang nomor satu itu kan bilangan ganjil dia 1, 3, 5 kan tahu kan bilangan ganjil ya. Kalau setiap bilangan ganjil itu kalian tidak boleh menyebutkan angkanya, tapi kalian sebut tangannya. Nanti di bilangan genap, misalnya di angka 2, tadi kan angka 2 sebut dia angkanya 2. Ya, misalnya dia mulai dari nomor 1 kan ganjil dia di tangan, nanti yang genap yang nomor 2 bilang dia angkanya nomor 2. Nanti Bapak akan acak urutannya, bisa dari sana, bisa dari yang di belakang. Tolong konsentrasinya. Kita mulai dari sekarang. Angka ganjil, nanti mulai dari sana. Ganjil. Jadi kan SBT-nya kan Street 7. Jika kakak bilang bilangan ganjil, nanti bilangan ganjil itu jangan disebutin nama angkanya itu, tapi ganti dengan utangan. Ya, kan sudah tahu yang mana bilangan ganjil sama bilangan genap. Mulai kita ulang ya. Bilangan ganjil mulai dari sana. Ganjil. 4. Konsentrasi aja ya. Kita ulang ya. Sekarang dari belakang. Fokus. Sekarang dari belakang Street 7-nya. Mulai dari sekarang kan bukan sekarang. Tadi kan bilangan ganjil. Sekarang bilangan genap. Kalau udah bilangan genap, jangan ikuti namanya. Tapi jadi tangan. Bilangan genap adalah dari kakinya. Dari raka. Bilangan genap. Bilangan genap Aman 2 kali itu lakan. Aman dari genap. kan tahu bilangan genap apa bilangan ganjil. Tahu lah ya. Dari raka bilangan genap. Bilang dari raka 1, 3, 4. Mulai dari tadi, bilangan genap 2, 1, mulai dari 1 dulu. 1, 3, 4. Kita lanjut ke presentasi LKPD. Sekarang beberapa kelompok akan melakukan presentasi masing-masing, presentasi mengenai hasil jawaban dari LKPD tersebut. Untuk pertanyaan pertama, apakah ada yang ingin maju? Kelompok siapa yang ingin maju? Ya, adiknya dipersilakan. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan jawaban dari LKPD yang diberikan. Soal pertama yaitu Anda mengetuk pintu kamar 3 kali dan mengucapkan good morning, housekeeping please. Namun tidak ada jawaban. Apa langkah yang harus
Anda lakukan selanjutnya? Baik, saya akan menjawab. Masih tidak ada jawaban. RA memastikan tanda di pintu. RA berbicara peran untuk diri sendiri. RA membuka pintu dengan master key, lalu memberikan pintu terbuka sedikit sebagai tanda sedang bekerja di dalam kamar. RA berbicara dengan suara cukup keras ke dalam kamar untuk memastikan tamu benar-benar tidak ada. RA masuk ke dalam kamar, meletakkan kiri kedi atau troli di depan pintu, kemudian mulai bekerja, merapikan tempat tidur, mengganti linen, membersihkan kamar mandi, menyapu, mengepel, dan mengisi ulang amenities. Oke, pertanyaan kedua. Anda menutup pintu kamar. Kamu membuka pintu dan berkata, "Oh, I'm still inside and I need some rest. I don't want my room to be clean right now." Apa respon yang tepat yang harus Anda sampaikan? Di sini saya akan menjawab, karena tamu tidak ingin dibersihkan kamarnya, maka RA harus menanyakan terlebih dahulu kapan tamu tersebut ingin dibersihkan kamarnya. Dengan kalimat kita bisa mengucapkan, Of course, madam. I completely understand. I know what time would you compliment for you to have the room settled. jika tamu itu memberikan jawaban mengenai waktu yang mereka inginkan, maka kita harus mencatat dan mengulang kembali. Dan pertanyaan terakhir, Anda mendapati tanda do not disturb atau DND terpasang di pintu kamar. Apa yang seharusnya Anda lakukan? Jawabannya adalah tidak mengganggu tamu dan menunda layanan kebersihan sampai tanda DND dilepas atau sampai tamu menghubungi layanan kebersihan. Selalu utamakan kenyamanan dan privasi tamu. Oke, baik. Presentasi yang kami dapat sampaikan akan dilanjutkan dengan kelompok. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang dimaksud. Jawaban tersebut ada yang ingin bertanya atau kurang jelas mengenai jawaban yang telah diberikan oleh kelompok tadi? Jelas. Nah, karena sudah jelas, kita lanjut ke pertanyaan di bagian kedua, evaluasi. Apakah ada yang ingin maju? Kelompok yang mana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan presentasi tentang jawaban dari pertanyaan dari materi evaluasi. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurul Natalia. Saya Teresa Sulawesi. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengapa penting untuk selalu mengetuk pintu dan menyebutkan identitas sebelum masuk kamar tamu. Penting untuk mengetuk pintu dan menyebutkan identitas sebelum masuk kamar tamu untuk menghormati privasi tamu, menghindari mengganggu tamu, dan mencegah kesalahpahaman atau situasi yang tidak nyaman. Yang kedua, bagaimana cara memastikan keamanan saat menggunakan master key? Keamanan saat menggunakan master key dapat dipastikan dengan selalu menverifikasi dan identitas dan tujuan sebelum membuka kamar, mencatat setiap penggunaan master key, dan mengikuti protokol keamanan hotel yang ketat. Yang ketiga yaitu apa risiko jika room attendant mengabaikan tanda DND, yaitu risiko jika room attendant mengabaikan tanda DND adalah mengganggu privasi tamu dan membuat tamu merasa tidak nyaman dan berpotensi merusak barang-barang pribadi tamu. Yang keempat, sebutkan minimal 3 etika komunikasi saat bicara dengan tamu sebelum masuk kamar. 3 etika komunikasi saat bicara dengan tamu sebelum masuk kamar. Yang pertama, mengetuk pintu dan menunggu jawaban. Yang kedua, menyebutkan identitas dan tujuan dengan jelas. Yang ketiga, bicara dengan sopan dan hormat. Yang kelima, yang terakhir yaitu mengapa pintu harus sedikit terbuka saat room attendant berada di dalam kamar tamu. Pintu harus sedikit terbuka saat room attendant berada di dalam tamu sebagai tindakan pencegahan untuk keamanan dan transparansi, menghindari tuduhan yang tidak benar, dan memastikan ada visibilitas jika terjadi keadaan darurat. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Berikan terus dulu untuk teman-temannya. Karena evaluasi sudah dipresentasikan jawabannya oleh temannya. Dari pertanyaan tersebut, apakah ada yang kurang jelas jawabannya? Jelas. Jelas.
Baik, karena kalian sudah melakukan semua aktivitas pembelajaran hari ini, sebagai penduduk, apakah ada yang ingin menyebutkan pembelajaran materi hari ini? Saya. Ya, karena Kesimpulan yang saya dapat hari ini yaitu di mana akses ke kamar adalah suatu prosedur yang dilakukan attendant untuk masuk ke kamar tamu dan tujuan memberikan pelayanan seperti make up room, penggantian linen, rundown service, ataupun permintaan khusus dari tamu. Prinsip saat melakukan akses ke kamar tamu ada 3. Yang pertama hospitality, keramahan, kedua privasi, keamanan, dan keselamatan. Prosedur dalam melakukan akses ke kamar tamu ada 4 bagian, dimulai dari persiapan, cara melakukan akses, jika terdapat tamu dan tidak terdapat tamu di dalam kamar. Pada saat akses ke kamar, kita harus memperhatikan beberapa etika, seperti selalu menutup pintu dan memberikan salam, tidak masuk jika terdapat tanda DND, dan selalu bersikap profesional. Itu saja. Terima kasih. baik, terima kasih kesimpulannya. Nah, beri tepuk tangan terlebih dahulu. Sudah selesai. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas materi mengenai tata cara melakukan make up room atau penataan kamar tamu. Minggu depan kita akan belajar teori dulu. Setelah belajar teori sebentar, nanti minggu depannya lagi baru kita akan melakukan praktek. Nah, sebelum Bapak akhiri, apakah ada yang mau bertanya? Karena tidak ada, kalian bisa beristirahat. Berdiri. Aturang parang sandi. Oh ya, karena tadi kita berdoa, baiknya kita tutup dengan doa. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Ya.